Baiklah, sampai kita pada meja perdebatan kali ini dengan mosi ekspor energi baru dan terbarukan di Indonesia. Izinkan saya sebagai moderator yang akan memandu perdebatan kita kali ini, Dewan Juri yang terhormat, serta para tim dari tim pro maupun tim kontra. Untuk tidak berlama-lama, kita akan membacakan sedikit rules terlebih dahulu, di mana nantinya akan dibuka oleh pembicara pertama sebagai opening statement. Kemudian, pembicara kedua akan bertindak sebagai tim pro atau pemerintah, lalu disusul dengan pembicara ketiga sebagai tim kontra atau oposisi. Dan yang terakhir, untuk menutup kembali perdebatan, akan dikembalikan kepada pembicara pertama untuk memberikan closing statement. Untuk itu, saya panggilkan pembicara pertama selaku opening statement. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikirku yang saya banggaku debat GLIB 1 ini, adapun Andika Linggile sebagai pembicara kedua akan bertindak sebagai tim pro atas akan diberlakukannya ekspor ini, dan kemudian Imam Ahmad Rizky akan bertindak sebagai pembicara ketiga sebagai tim kontra pada mosi kali ini. Agar perdebatan ini tetap pada alurnya, Dewan Juri, izinkan saya untuk melimitasi. Adapun limitasi yang kami tawarkan agar kemudian rekan lainnya mengikuti alur ini, yaitu ekspor energi baru terbarukan, pembangkit listrik energi panas bumi atau geotermal. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikirku sekalian, hendaknya kita dapat mengamini bahwa perdebatan ini ada tujuan yang ingin kita capai, yaitu tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan untuk jangka panjang, kita ingin mewujudkan net zero emission 2060, Dewan Juri. Adapun untuk jangka menengah, kita perlu penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2030. Adapun untuk jangka pendek yang perlu kita selesaikan segera, yaitu untuk mentransisi energi fosil yang tidak dapat diperbaharui pada dasarnya menuju ke energi dapat yang diperbaharui dan lebih eco-friendly sesuai dengan bauran energi nasional tahun 2025, Dewan Juri. Untuk membuka perdebatan, kita perlu mendefinisikan mosi terlebih dahulu. Adapun pemberlakuan yang dimaksud menurut KBBI berarti proses cara pembuatan atau memperlakukan segala sesuatu. Adapun ekspor yang kami maksud yaitu proses transaksi jual beli dari dalam menuju luar negeri, Dewan Juri. Adapun EBT atau energi baru terbarukan itu sendiri yang kami maksud adalah energi yang dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis, yang menurut International Renewable Energy Agency bahwa EBT ini meliputi seperti angin, air, matahari, biomasa, ataupun geotermal atau panas bumi itu sendiri, yang akan menjawab permasalahan penggunaan energi kotor global yang berdampak pada pemanasan global dan bencana ekologi, Dewan Juri. Untuk itu, kita perlu mengetahui status quo yang terjadi hari ini, bahwa dewasa ini tingkat kepentingan Indonesia memiliki potensi bahwa EBT yang sangat melimpah sekitar 3.000 gigawatt, di mana potensi dari panas bumi atau geotermal itu sendiri mencapai 24 gigawatt, Dewan Juri yang terhormat, menurut Kementerian Energi Sumber Daya Mineral tahun 2022. Hal ini selaras dengan pernyataan di COP26 tahun 2021 bahwa diperlukan upaya memitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon atau dekarbonisasi, namun tetap menjaga ketahanan energi. Demikian kata Menteri Arifin pada 8 Indonesian International Geothermal Convention and Exhibition. Adapun kita jemput 5 tahun ke belakang, EBT sebanyak 12 gigawatt, 2,26 gigawattnya telah disumbangkan oleh geotermal atau panas bumi, Dewan Juri, yang untuk menunjang ekonomi nasional dan masyarakat setempat itu sendiri. Adapun 3 parameter yang perlu dijawab pada perdebatan kali ini. Yang pertama, apakah kebijakan ekspor EBT ini akan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi, sosial, dan ekologi masyarakat terdampak, atau malah sebaliknya, Dewan Juri. Yang kedua, apakah kebijakan ekspor EBT ini akan menjawab komitmen pemerintah Indonesia dalam pertemuan COP 28 Desember 2023 yang lalu. Yang ketiga, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan memanfaatkan potensi EBT ini guna meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Demikian pidato saya kembalikan kepada moderator. Baik, Dewan Juri, telah sama-sama kita dengarkan dari pembicara pertama mengenai opening statement pada mosi kita kali ini. Untuk tidak berlama, mari kita sambung perdebatan ini. Maka saya panggilkan tim pro atau tim pemerintah untuk menyambung perdebatan. Kepada tim pro,
Waktu dan layar disilakan. Terima kasih sebelumnya kepada pembicara pertama, Dewan Juri yang terhormat. Menurut International Agency, energi baru dan terbarukan merupakan energi yang dihasilkan dari proses alam yang secara terus-menerus dan dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Kita masuk dengan argumen yang dilihat dari dua perspektif, yakni dari sumber dan pemanfaatannya. Yang pertama, sumber energi terbarukan yang dihasilkan oleh proses alam secara berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi lainnya, seperti biogas sebagai pembangkit listrik, bahan bakar, dan lain-lain. Yang kedua, manfaatnya. Meskipun biaya investasi awalnya lebih mahal daripada energi fosil, penggunaan energi terbarukan akan mengurangi biaya jangka panjang karena tidak memerlukan bahan bakar yang harus diimpor dari luar negeri. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, dengan meningkatnya teknologi yang efisiensi dalam pemanfaatan energi terbarukan, biaya energi terus menurun dan semakin terjangkau bagi masyarakat. Hal ini akan berdampak pada efek domino perputaran ekonomi masyarakat yang semakin membaik dan daya beli masyarakat semakin meningkat. Dari sektor ekonomi, khususnya ekspor energi baru terbarukan, akan ada nilai tambah dalam bentuk investasi, peningkatan tenaga kerja, maupun teknologi di sisi penjual. Dan tentu saja yang kemudian akan terjadi adalah transaksi jual beli tenaga listrik jangka panjang yang kemudian juga akan berdampak positif ke ekonomi setempat dan nasional, sehingga masyarakat akan diuntungkan secara ekonomi, bertambahnya peluang kerja masyarakat setempat di sektor geotermal. Dewan Juri yang terhormat, Saudara mengatakan bahwa ekonomi akan bertambah, begitu juga dengan lapangan pekerjaan di masyarakat Tapak. Tapi menurut data yang saya ambil dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa dalam Februari 2024 ada setidaknya 101 warga Mading Natal keracunan akibat PLTP. Begitu juga dengan di Dieng, ada masyarakat petani yang kekurangan air akibat dari PLTP ini. Saya kembalikan kepada pembicara Pro 2. Terima kasih pembicara ketiga, Dewan Juri yang terhormat. Justru kita jangan hanya melihat dari akibat negatif. Menurut data dari Pertamina menyebutkan bahwa keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi mengurangi emisi gas karbon dioksida. Pengurangan gas rumah kaca mencapai 14,91 juta ton CO2 per tahun. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dan negara-negara di dunia COP28 yang membahas isu iklim pada konferensi di Dubai, Uni Emirat Arab pada 30 November hingga 12 Desember 2023 silam. Dewan Juri yang terhormat, artinya apa? Penggunaan energi baru terbarukan untuk kegiatan ekspor selain memiliki dampak positif di bidang ekonomi, juga memiliki dampak positif bagi keberlangsungan lingkungan hidup yang baik. Contoh bilateral Indonesia dengan Jepang terkait ekspor EBT sehubungan dengan peluang pengembangan energi terbarukan. Menurut data artikel ilmiah berjudul Dinamika Kerjasama Energi Indonesia-Jepang, Peluang dan Tantangan, karya Santi Darmastuti dan kawan-kawan, mengatakan bahwa Indonesia dapat melakukan kerjasama dalam ekspor energi baru terbarukan ke beberapa negara maju seperti Jepang. Dewan Juri yang terhormat, potensi ke depan dari kerjasama energi kedua negara dapat dilihat dari kebijakan pengembangan energi. Di sisi lain, Indonesia saat ini memulai mengembangkan energi rendah karbon untuk mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan serta mengamankan kebutuhan energi di masa yang akan datang. Dewan Juri yang terhormat berlandaskan pada kebutuhan tersebut, maka kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam sektor energi dapat mendukung pemenuhan tujuan energi nasional kedua belah pihak. Lagi dan lagi, Indonesia akan diuntungkan dalam ekspor energi baru terbarukan, bukan hanya pada sektor ekonomi saja, tapi juga sektor lingkungan dalam hal pengurangan pemakaian energi kotor, serta peluang peningkatan sumber daya manusia Indonesia melalui kerja-kerja energi kedua negara. Dewan Juri yang terhormat, hal ini sejalan dengan cita-cita negara Indonesia untuk beralih kepada energi baru terbarukan, di mana menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa di tahun 2025 penggunaan energi baru terbarukan sebesar 17% sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional. Biofuel sebesar 5%, panas bumi sebesar 5%, energi baru dan terbarukan lainnya, khususnya biomasa, nuklir, tenaga air, skala kecil, tenaga surya, dan tenaga angin sebesar 5%.
bahan bakar lain sebesar 2%. Instruksi Dewan Juri yang terhormat, dalam teori hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, kita memiliki 3 faktor penting, yaitu faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis atau hukum itu sendiri. Bila dilihat dari landasan sosiologis, maka aturan hukum yang saudara katakan tadi itu tidaklah relevan, karena itu menyangkut energi baru terbarukan di sektor domestik, bukan terkait ekspor energi baru terbarukan. Demikian dari saya kembalikan kepada pembicara 2. Baik, terima kasih saudaraku. Karena mengingat waktu, maka saya kembalikan ke pembicara 1. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perdebatannya. Cukup panas Dewan Juri yang terhormat. Kita sudah mendengarkan dari sisi tim pro atau pemerintah atas responnya terhadap mosi kali ini. Maka untuk tidak berlama lagi, marilah kita sambung perdebatan yang panas ini kepada tim kontra. Saya panggilkan, waktu dan layar disilakan. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Terkait aturan ekspor energi baru terbarukan, itu baru menyangkut hal-hal domestik saja, sehingga belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diatur sesuai dengan peraturan Presiden nomor 112 tahun 2002 dan peraturan pemerintah Indonesia tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan mineral. Artinya apa? Di sini saya mencoba ingin mematahkan argumen-argumen dari saudara pro, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, penyeludupan. Mengapa penyeludupan? Terkait aturan hukum tadi. Ketika kegiatan ekspor energi baru terbarukan, khususnya listrik ini dilakukan, maka itu bisa dipastikan adalah perbuatan melanggar hukum atau pelanggaran adat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepegawaian, dalam pasal 102A disebutkan dapat dipidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal selama 10 tahun. Kemudian di poin kedua, dari sektor sosiologis, sosioekologis, kegiatan ekspor energi baru terbarukan di bidang listrik, tenaga panas bumi, bukanlah solusi percepatan pertumbuhan ekonomi, justru perampasan hak masyarakat setempat yang berimbas pada konflik agraria berkepanjangan. Menurut data yang saya ambil dari Selios bersama dengan WAHI, dengan metode IRIO atau Internal Input Output, memproyeksikan keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Nusa Tenggara Timur, yakni Waisano, Sakularia, dan Ulumbu berisiko menurunkan pendapatan petani sebesar 470 miliar rupiah pada tahun pertama pembangunan dan sebesar 1,09 triliun rupiah di pembangunan kedua geothermal. Sementara itu jumlah tenaga kerja yang diperkirakan menghilang adalah sekitar 20.671 orang di tahun pertama dan sekitar 60.700 orang di tahun kedua. Sehingga bagi ekonomi lokal, kehadiran geothermal bukanlah solusi. Alih-alih meningkatkan ekonomi masyarakat justru berefek domino kepada kemiskinan struktural yang semakin besar akibat bencana ekologis efek dari tambahan hutan bagi geothermal di hulu kawasan hutan. Interupsi Dewan Juri. Saudara tadi mengatakan bahwa keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi berefek pada bencana ekologi dan berakibat pada kemiskinan struktural yang makin tinggi pada masyarakat Tapak. Justru saya tidak sepakat akan hal itu karena adanya geothermal ini dan kegiatan ekspornya akan menambah laju pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks ekonomi nasional mungkin akan membantu pertumbuhan ekonomi itu sendiri, tapi kita berbicara di sektor tapak. Di sektor tapak masyarakat justru menumbuhkan laju kemiskinan, sebagaimana berefek pada fakta-fakta yang saya sampaikan tadi, dan ini melanggar hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat 1 tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan Pasal 27 ayat 2 tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Saya tegaskan lagi, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana saudara mengatakan bahwa Indonesia perlu mengekspor energi baru terbarukan. Sementara menurut data dari Kementerian SDM menyebutkan bahwa Indonesia masih menggunakan 87,4% di tahun 2022 terkait energi fosil dan baru menggunakan energi EBT sebesar 12,6%. Sehingga bagi saya yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah di sektor domestik dulu. Ketika sektor domestik sudah terpenuhi, barulah kita mengekspor energi baru terbarukan ke luar negeri. Interupsi saudaraku, peneliti di Laboratorium of Electric Machinery, Department of Electrical and Electronic Engineering, Kitami Institute of Technology Hokkaido, mengatakan energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan habis pada 2050 mendatang. Apakah itu masih harus menunggu kehabisan energi tersebut atau beralih ke energi baru terbarukan? Karena ini sudah menyangkut kepentingan nasional. Terima kasih, saya kembalikan ke pembicara 3. Baik, izin menjawab Dewan Juri terhormat. Seperti yang saya katakan tadi, justru argumen dari pembacaan pro ini justru mematahkan argumen dirinya sendiri. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa Indonesia akan krisis iklim tahun 2050 dan kita perlu menekankan bahwa pernyataan saya tadi tidak mengacu pada penolakan pengeksporan energi baru terbarukan. Selama energi baru terbarukan sudah optimal dalam pemanfaatannya di sektor domestik,
maka Indonesia barulah dapat mengekspor energi baru terbarukan ke luar negeri seperti Jepang. Demikian dari saya Dewan Juri terhormat, saya kembalikan kepada pembicara pertama. Baik, terima kasih Dewan tim kontra telah menyampaikan dan merespon dengan sangat baik serta mencari kelas atau sisi yang menurut tim kontra perlu diperdebatkan dari sisi tim pro. Baiklah, sepertinya kita sudah menuju akhir perdebatan Dewan Juri yang terhormat. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita segera akhiri perdebatan ini dengan memanggilkan pembicara pertama untuk memberikan closing statement. Kepada pembicara pertama, waktu dan layar disilahkan. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah kita temui pada perdebatan kali ini, saya tidak akan menyampaikan kelas perdebatan dari sisi pro maupun kontra, kemudian harus kontra perdebatan tersebut, Dewan Juri yang terhormat, karena itu bukanlah tupoksi saya sebagai pembicara closing. Maka dari sebagai pembicara closing, saya akan menyampaikan dua hal yang menjadi urgensi kita. Yang pertama ialah bagaimana solusi terkait permasalahan mosi di atas, dan kedua bagaimana rekomendasi yang kami sarankan. Adapun 2-3 solusi yang akan saya berikan. Yang pertama, negara harus berusaha meningkatkan pemakaian EBT yang lebih ramah lingkungan guna untuk menjawab komitmen Indonesia di pertemuan COP28 Desember tahun 2023 yang lalu, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, setelah penggunaan EBT ini diterapkan di seluruh Indonesia dan disusul dengan kebijakan yang mengaturnya, barulah hal demikian dapat meningkatkan perekonomian nasional, khususnya masyarakat setempat, seperti yang telah dibicarakan dari sisi tim pro maupun tim kontra, Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, perlu adanya kajian ilmiah dan kajian analisis lebih mendalam, terutama analisis dampak lingkungan ketika membuka suatu lahan yang ketat selama prosesnya, agar bencana ekologi sebagaimana yang dimuat dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, hilangnya mata pencaharian masyarakat terdampak dapat minimalisir, Dewan Juri yang terhormat. Adapun rekomendasi yang ditawarkan yaitu meliputi dua. Yang pertama, kebijakan EBT perlu dikaji dan dimuat dalam suatu undang-undang sehingga pemetaan lebih jelas guna menunjang keberhasilan ekspor EBT seperti yang dimaksud pada mosi, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, perlu adanya pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dalam pembangunan EBT, terutama dalam pengambilan kebijakan agar bencana ekologis, kemiskinan struktural, dan ketimpangan sosial di masyarakat dapat dihindari, Dewan Juri yang terhormat. Nah, mungkin sekian yang dapat kami simpulkan sebagai pembicara closing, maka perdebatan kami akhiri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya, Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikirku sekalian.